Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan bahas materi TIU CPNS. Untuk yang pertama itu part 1. Nah, saya mewakili tim belajar yuk di bawah naungan Mutia Oktaryani. Hari ini akan menjelaskan tentang bahasan materi TIU CPNS. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama-tama tim mengajarkan soal TIU CPNS itu ada beberapa. Pertama, ada percaya pada intuisi Anda. Kemudian carilah solusi yang paling tepat. Ketiga, perhatikan kata-kata kunci dalam setiap soal dan opsi jawaban. Keempat, kamu harus memahami konsep setiap kisi-kisi TIU. Terus selanjutnya, hati-hati dengan jawaban pengacau. Terus jawaban yang paling benar tidak selalu terlihat jelas. Nah, kemudian tenang dan jangan panik, fokus. Terus yang penting manajemen waktu dengan baik. Pengerjaan satu soal paling maksimal selama 1 menit. Terpenting berdoa sebelum memulai ujian. Nah, itu adalah tips mengerjakan soal TIU CPNS. Selanjutnya, kisi-kisi tes soal TIU, tes intelijensia umum. Yang pertama ada penalaran verbal, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tertulis. Adapun materinya yaitu ada analogi, ada silogisme, dan ada analitik. Yang kedua yaitu penalaran numerik, yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka. Adapun materinya yaitu berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Yang ketiga yaitu penalaran figural, yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis. Adapun materinya yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penalaran verbal. Nah, penalaran verbal yang pertama kita bahas tentang analogi. Nah, analogi itu terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama analogi kata. Tes ini dipakai untuk menguji kemampuan dalam mencari kata-kata yang setara dan saling berhubungan. Nah, teman-teman bisa lihat di pola analogi yang sering muncul itu ada beberapa. Yang pertama, saling berhubungan antara kata 1 dengan kata 2, maka kata 3 dan kata 4 juga akan saling berhubungan. Yang kedua, kata 1 berhubungan dengan kata 3 dan kata 2 berhubungan dengan kata 4. Kemudian yang ketiga, kata 1 berhubungan ke kata 2, kata 2 saling berhubungan ke kata 3, maka jawabannya juga kata 4 akan saling berhubungan dengan kata 5, dan kata 5 akan saling berhubungan dengan kata 6. Nah, yang keempat, kata 1 berhubungan dengan kata 2, kata 1 berhubungan dengan kata 3, maka jawabannya kata 4 berhubungan dengan kata 5, kata 4 juga akan berhubungan dengan kata 6. Nah, yang kelima, kebalikannya. Misalnya kata 3 berhubungan dengan kata 2, kata 3 juga berhubungan dengan kata 1, maka jawabannya juga akan seperti itu. Kata 6 akan berhubungan dengan kata 5, dan kata 6 juga akan berhubungan dengan kata 4. Nah, yang keenam itu ada kata 2 saling berhubungan dengan kata 1 dan kata 3, maka jawabannya juga kata kelima akan saling berhubungan dengan kata keempat dan kata ke-6. Nah, untuk yang terakhir, yang ketujuh, kata 1 berhubungan dengan kata 4, kata 2 berhubungan dengan kata 5, dan kata 3 berhubungan dengan kata 6. Contoh analogi kata, Dirgahayu sama dengan ulang tahun, itu sama juga dengan selamat berbahagia. Bukan sama juga. Dirgahayu sama dengan ulang tahun, selamat berbahagia sama juga dengan. Nah, kita cek nih, Dirgahayu ini apa? Dirgahayu kan untuk mengucapkan kalimat selamat. Nah, yang identik dengan ucapan ulang tahun, maka selamat berbahagia ini juga akan identik dengan apa kira-kira? Mobil baru. Selamat berbahagia punya mobil baru, cocok enggak? Selamat berbahagia punya putra baru, cocok enggak? Selamat berbahagia atas pernikahan, cocok enggak? Kemungkinan cocok ya. Kesembuhan, selamat berbahagia atas kesembuhan, cocok enggak? Atau selamat berbahagia atas promosi,
biasanya kalau promosi lebih ke selamat, sukses ya, maka yang cocok adalah yang C. Kita cek jawabannya benar nggak. Nah, C ya, pernikahan. Oke, materi selanjutnya yaitu analogi kesetaraan kalimat. Soal tipe analogi lainnya berupa suatu kalimat tertentu. Selanjutnya, kita mencari satu kalimat lainnya yang memiliki kesamaan baik dari struktur kalimat, subjek, predikat, objek, maupun keterangan, dan perlakuan dalam predikatnya. Oke, langsung ke contoh. Anin memakai cincin di jari manisnya. Kalimat tersebut setara dengan A. Ahmad merawat badannya dengan olahraga secara teratur setiap hari. B. Pak Sandro memasang 3 buah pintu untuk akses keluar masuk rumahnya. C. Depan berlari-lari menggunakan sepatu agar terlindungi kakinya. Dan D. Adele mengenakan gelang emas saat pergi kondangan. Selanjutnya E. Bagian dari tangan terdapat tulang hasta. Nah, untuk menjawab soal ini, contoh analogi kesetaraan kalimat ini, kita bedah dulu. Sebelumnya kan yang kita lihat adalah subjek, predikat, objek, atau keterangan. Nah, Anin memakai cincin di jari manisnya. Memakai, jadi ada objek yang dipakai. Apa itu cincin? Cincin itu apa? Perhiasan. Berarti aksesoris. Nah, kita lihat ada yang sama nggak? Ahmad merawat badannya, merawat badan. Berarti itu objek atau bukan? Karena bukan ya. Pak Sandro memasang 3 buah pintu. 3 buah pintu. Objek atau bukan? Nah, coba dilihat lagi. Kemudian Depan berlari-lari menggunakan sepatu agar terlindungi kakinya. Berlari-lari itu merupakan kata kerja. Kemudian Adele mengenakan gelang emas. Nah, gelang emas, mengenakan gelang emas, memakai, mengenakan gelang emas itu masuk ke dalam objek apa? Nah, gelang emas ini masuk dalam perhiasan. Maka jawabannya adalah D. Bagian dari tangan terdapat tulang hasta. Nah, ini hanya keterangan ya. Jadi jawabannya adalah D. Adele mengenakan gelang emas saat pergi kondangan. Dan terakhir, pengelompokan kata. Tes perbendaharaan dan pengelompokan kata merupakan tes yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perbendaharaan kata yang dimiliki pada suatu topik tertentu. Kelompok beberapa kata yang diberikan akan memberikan suatu keuntungan tertentu. Ini langsung contoh ya. Nah, contohnya pengelompokan kata yaitu hotel, istana, Gria, motel, Wisma. Nah, di sini yang kita lihat adalah antara A, B, C, D, E ini memiliki hubungan. Nah, yang dicari adalah yang tidak memiliki hubungan. Hotel itu tempat menginap. Istana itu kediaman raja dan ratu. Gria itu bisa perumahan, bisa hotel, bisa tempat menginap ya, penginapan. Motel juga penginapan atau hotel di standar bawahnya. Wisma itu seperti mes, seperti tempat apa ya, kayak wisma atlet itu kan berarti tempat penginapan untuk para atlet. Berarti dari hotel, istana, Gria, motel, Wisma yang paling beda siapa? Nah, yang paling beda adalah istana. Nah, oke, sekian pembahasan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada part 2. Kita akan membahas tentang silogisme dan selanjutnya analitik, kemudian nanti penalaran numerik dan seterusnya. Stay tune tetap di YouTube yang Mutia Oktalian ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.